Jumpa lagi di TV, jumpa lagi di Tech News. Ya, skor benchmark Samsung Exynos 2200 dengan GPU AMD Radeon bocor. Performanya kalahkan Apple Bionic A14. Pendapatan Xiaomi naik 64%. Mau bersaing sama Tesla? Lalu PlayStation 5 Digital Edition hadir dengan versi baru yang lebih ringan. Kok bisa? Ini sebabnya. Dan Fossil siap meluncurkan smartwatch berbasis Wear OS terbarunya dengan Snapdragon 4100. Lalu ada fitur baru dari Google Sheet untuk mempermudah pembuatan formula. Ya, Google hadirkan fitur baru untuk Google Sheet yang mempermudah pembuatan formula. Beberapa waktu yang lalu, aplikasi Google Sheet sudah menghadirkan fitur autofill untuk penulisan rumus atau formula yang mempermudah penggunaan. Tentunya bagi sebagian besar kita yang work from home, salah satu cara mudah untuk mengerjakan pekerjaan spreadsheet kita adalah menggunakan aplikasi cloud seperti Google Sheet. Kenapa? Karena bisa dikeroyok rame-rame ya, dan yang ini gratis. Dengan aplikasi ini tentunya salah satu fitur yang paling sering digunakan adalah pembuatan formula untuk mengkalkulasi data. Untuk mempermudah pengguna, Google sekarang hadirkan fitur autofill atau saran kode formula kalkulasi pada Google Sheet. Pengguna bisa dengan cepat melengkapi kode kolom dan baris apa yang akan dikalkulasi. Contohnya, pengguna bisa masukkan tanda sama dengan yang biasanya digunakan untuk mengawali pembuatan rumus atau formula di Google Sheet. Lalu nanti akan ada pop-up yang memberikan saran rumus apa yang bisa langsung digunakan. Lalu kita tinggal pilih aja. Seperti apa ya? Oke, tentunya untuk pembuatan rumus atau formula yang rumit, mungkin pengguna masih harus menulis secara manual. Tapi setidaknya dengan adanya fitur rumus autofill ini, dapat mempermudah dalam menggunakan aplikasi spreadsheet milik Google ini. Mudah-mudahan dengan penggunaan AI dan pengetahuan lebih jauh mengenai konteks, nantinya bahkan nggak perlu ada dipilih autofill lagi, langsung ngisi aja. Bisa jadi loh. PlayStation 5 Digital Edition datang dengan versi baru sekarang yang lebih ringan, dan ini penyebabnya. Baru-baru ini Sony mulai menjual PlayStation 5 Digital Edition yang versi baru, yang dari spesifikasi sih nggak ada perubahan apapun. Hanya saja perangkat ini sekarang lebih ringan dibandingkan versi awalnya yang diluncurkan tahun 2020. Beda bobotnya sekitar 300 gram. Tapi Sony nggak nyebutin ada apa sih sebetulnya, sampai pada satu saat YouTuber bernama Austin Evans akhirnya mengungkap hal tersebut, yang membandingkan PS5 yang digital versi yang terbaru dengan versi yang lama. Pada saat dicek bisingannya, PS5 versi baru ternyata lebih hening ya, nggak terlalu bising. Lalu saat diukur dengan kamera thermal untuk ukur suhu permukaannya, ternyata PS5 yang baru kelihatan lebih tinggi suhu permukaannya dibandingkan versi yang lama, sekitar 3-5 derajat Celcius. Lalu untuk dayanya, PS5 yang baru ini konsumsi dayanya 5 watt lebih tinggi dibandingkan versi yang awal. Kecil sih, tapi ada bedanya. Nah, ia kemudian membongkar casing PS5 tersebut dan akhirnya menemukan bahwa sistem pendingin antara PS5 yang baru dan yang versi awal ternyata sangat berbeda. Terlihat bahwa keduanya memiliki heatsink yang berbeda. Dia menemukan bahwa PS5 versi yang baru sudah tidak memiliki plat tembaga yang besar seperti versi yang awal. Dan saat dibongkar ternyata memang perbedaan yang paling mencolok adalah di situ, di sistem pendinginnya yang kalau ditimbang antara kedua sistem pendingin ini bedanya sekitar 300 gram. Selain itu, perbedaan lain ada pada desain fan yang desainnya sepertinya dibuat lebih aerodinamis, di mana fan blade-nya terlihat lebih curvy ya, lebih melekuk gitu ya. Ya mungkin untuk mengkompensasi perubahan heatsink tadi. Pertanyaannya, kalau sistem pendinginnya diubah dan suhu permukaannya jadi meningkat, apakah ada pengaruh di performance? Sayangnya Sony juga belum memberikan klarifikasi apapun terkait temuan yang satu ini. Fossil siap untuk meluncurkan smartwatch berbasis Wear OS terbarunya dengan Snapdragon 4100. Ya, Fossil Group yang udah banyak meluncurkan smartwatch itu akan segera meluncurkan Fossil Smartwatch generasi ke-6 dari versi smartwatch mereka yang menggunakan OS dari Google. Ya, dulu pakai namanya Android Wear, sekarang namanya Wear OS. Yang sekarang dipakai adalah yang Wear OS 2 dan dia menggunakan Snapdragon 4100. Ini adalah chipset wearables terakhir dari Snapdragon yang menjanjikan performa tinggi serta daya tahan baterai yang lebih baik. Nah, berdasarkan berita yang kami peroleh, desain baru dari Fossil Smartwatch generasi ke-6 ini akan hadir dengan layar 1,28 inci OLED, resolusinya 416x416 pixel dan media penyimpanannya sebesar 8 GB. Sayangnya pihak Fossil sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa smartwatch ini masih belum menggunakan Wear OS 3 yang terkini. Tapi nantinya rencananya akan di-upgrade ke Wear OS 3 tentunya ya, mungkin di akhir 2021 atau di awal 2002. Rencananya smartwatch ini akan dirilis di sekitar bulan September tahun ini dengan
dengan harga kisaran 350 sampai 375 euro. Tapi ingat ya, kita tidak bisa mengkonversi harga ini karena dari euro ke rupiah. Jangan, karena di sana, di euro sana pajaknya gede banget. Dan biasanya ada kebijakan yang berbeda untuk harga produknya ini yang dijual di Asia. Yuk Fosil, datangin ini ke Indonesia biar tambah seru lagi, biar banyak pilihan di Indonesia. Pendapatan Xiaomi naik 64% dan kini siap untuk masuk ke pasar mobil otonom. Ya, pendapatan produsen smartphone Xiaomi Corp ini naik tajam sebesar 64% di kuartal 2 2021 ini ya. Dan mereka sekarang sedang bersiap diri untuk mempersiapkan divisi baru mobil otonom. Haha, itu loh, mobil yang bisa jalan sendiri dan navigasi sendiri tanpa perlu dikendalikan oleh kita secara manual. Ya, di kuartal 2 2021 ini Xiaomi mengalami peningkatan penjualan sebesar 87,8 miliar yuan atau sekitar 195 triliun rupiah dengan keuntungan bersih sekitar 9,32 miliar yuan atau sekitar 14 triliun rupiah. Nah, sekarang pihak Xiaomi menyatakan bahwa mereka akan mengakuisisi startup yang bergerak di bidang mobil otonom, yaitu DeepMotion, untuk mendukung teknologi mobil otonom mereka. Ya, selain mengakuisisi startup itu, salah satu langkah yang diambil Xiaomi adalah menginvestasikan lebih dari 10 juta US dollar untuk mengembangkan teknologi mobil listrik mereka di Cina. Jadi kemungkinan besar dua teknologi ini, teknologi mobil listrik dan mobil otonom, akan digabung jadi satu. Hasilnya apa? Seperti produknya Tesla ya. Nah, sayangnya emang masih belum ada kabar kapan produk mobil otonom mereka akan hadir. Tapi kalau dilihat dari kesiapan Xiaomi dalam mengakuisisi dan mengembangkan teknologi mobil listrik dan teknologi mobil otonom, sepertinya nggak akan lama lagi dia hadir. Semoga aja harganya jadi terjangkau dan cepat masuk ke Indonesia. Skor benchmark Exynos 2200 bocor dan performa GPU ternyata tinggi banget. Ya, Samsung dikabarkan tengah menggarap SoC flagship terbaru yaitu Exynos 2200, di mana chipset ini digadang-gadang akan hadir dengan GPU dari AMD dengan arsitektur RDNA 2. Ya, arsitektur ini adalah arsitektur paling baru dari AMD yang digunakan pada line-up kartu grafis AMD 6000 series atau Radeon series. Ya, PS5 juga pakai, Xbox juga pakai. Dan baru-baru ini leakster dari akun Twitter Frontron ya membocorkan skor benchmark yang disebut-sebut adalah hasil pengujiannya Exynos 2200. Dia menyebutkan bahwa Exynos 2200 ini memiliki GPU dari AMD dengan clock speed 1,3 GHz dan memiliki 6 compute units. Adapun benchmarknya itu pakai GFX Bench dengan simulasi yang digunakan adalah Manhattan 3.1 dapat 170,7 fps, Aztec normal 121,4 fps dan Aztec High di 51,5 fps. Ia juga menyebutkan bahwa angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Bionic A14 milik Apple yang ada di iPhone 12 series. Namun demikian, skor benchmark di atas adalah skor dari unit sampel Exynos 2200 yang sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi skor ini masih belum bisa dipastikan bahwa akan jadi skor yang pasti akan kita peroleh di dalam smartphone-nya. Samsung sendiri belum memberikan informasi mengenai performa yang akan ditawarkan oleh si Exynos 2200, di mana chipset ini kemungkinan besar seharusnya berdasarkan Samsung sendiri harusnya hadir di flagship berikutnya, yaitu harusnya di Galaxy S22 series kalau namanya S22 ya, pokoknya hadir di Januari Februari 2022 harusnya ya. Nah, tapi yang jelas hadirnya GPU AMD pada SoC ini diharapkan akan benar-benar membawa performa grafis yang lebih signifikan, apalagi memang selama ini Exynos masih agak ketinggalan kalau urusan grafis dibandingkan Qualcomm. Jadi siapa tahu beneran nanti semua smartphone-nya Samsung pakai Exynos aja. Bisa jadi, seru juga nih. Oke, sampai sini dulu Tech News kali ini. Sampai jumpa lagi di Tech News berikutnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.